Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Mahir berharap tetap kalian semuanya baik-baik saja ya. Kita semuanya sehat-sehat saja. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini Pak Mahir mau menyampaikan kelanjutan materi sesi yang pertama kemarin, yaitu tentang bab nikah, hukum-hukumnya, hikmahnya. Sekarang Pak Mahdir juga akan melanjutkan yang sesi kemarin, yaitu tetap bab nikah. Cuma yang kita bahas sekarang ini adalah tentang talak dan rujuk. Perlu kalian pahami semuanya bahwa tujuan nikah itu adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi kadang anak-anak, setiap perjalanan pernikahan seseorang itu kadangkala, ini tidak semuanya, ada beberapa yang memang mengalami permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu ikatan nikah tersebut, sehingga yang mestinya tujuan nikah itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dalam perjalanan boleh jadi antara suami istri tidak atau dalam bahasa kita adalah melupakan dari janji pernikahan sejak awal. Dan hal ini mengakibatkan tentang sampai terputusnya pernikahan, akad pernikahan yang sudah mereka sepakati pada awal akad nikah dulu. Maka semuanya diatur dalam Islam anak-anak semuanya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka Islam pun mengatur bagaimana supaya tetap menjaga nilai-nilai kebaikan dalam keluarga, biarpun di dalam keluarga tersebut ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Salah satunya adalah dengan talak, atau dalam bahasa Arabnya itu tolak. Jadi kita lihat anak-anak, pengertian dari tolak itu adalah tolako, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Ini seorang suami mentolak atau melepaskan, memisahkan dari istri. Jadi istrinya dilepas, itu dalam pengertian tolak. Sementara dalam pengertian istilah Nana adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Jadi tolak boleh dilakukan apabila didapati penyebab yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam, meskipun tidak merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Jadi anak-anak, tolak itu halal tapi tidak disenangi oleh Allah. Kalau bisa diupayakan tidak terjadi permasalahan keluarga, maka diupayakan tidak sampai menimbulkan keputusan talak terhadap keluarganya, kecuali memang dalam kondisi tidak mungkin dipersatukan kembali. Namun anak-anak, perlu kalian pahami bahwasanya perceraian itu di dalam Islam itu ada ketentuan juga. Seorang istri dicerai itu ada ketentuan juga, yaitu kita lihat seorang istri yang dicerai oleh suaminya, maka dia akan mengalami beberapa ketentuan. Yang pertama adalah masa iddah. Ini kita lihat anak-anak. Jadi iddah yaitu waktu menunggu. Dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seseorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik dicerai karena suaminya meninggal atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari dinikahi laki-laki lain. Wanita yang diceraikan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suami dan wanita yang tidak ditinggal mati oleh suami. Kita lihat anak-anak. Yang pertama, wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya atau masa menunggunya adalah sampai melahirkan. Tidak boleh dia menikah dengan orang lain sampai dia melahirkan terlebih dahulu. Baik masa kelahiran dekat atau jauh, ini
Misalnya ada seorang istri yang dicerai dalam kondisi hamil, maka seorang istri yang dicerai tersebut, perempuan tersebut tidak boleh menikah sampai dia melahirkan anak dari suami yang pertama. Jadi tidak boleh menikah. Yang kedua, anak-anak, wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini kalau ditinggal oleh suami cerai karena meninggal. Itu anak-anak, ayatnya ini Pak Muhajir tidak akan sampaikan, nanti kalian yang akan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang memang sengaja video YouTube ini langsung ditayangkan lewat tayangan buku biar kalian nanti mudah memahami. Anak-anak, ada ketentuan yang lain ini, yaitu wanita yang tidak ditinggal mati suami. Ini ada ketentuan yang lagi. Wanita yang tidak ditinggal mati suami namun diceraikan, yaitu wanita yang ditolak suami atau bercerai, ketentuan iddahnya seperti ini anak-anak. Wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya sama dengan wanita yang cerai karena ditinggal mati, yaitu sampai melahirkan. Yang kedua, apabila wanita yang diceraikan tidak dalam keadaan hamil dan masih mempunyai masa haid, maka iddahnya adalah 3 quru atau 3 kali suci. Ini ayatnya ada Nana Al-Baqarah ayat 228. Yang ketiga, yang C, wanita yang tidak mempunyai masa haid. Ya, ini mungkin yang sekarang disebut dengan menopause, yaitu masa-masa wanita yang sudah tidak haid lagi. Ini beberapa wanita yang masuk dalam golongan ini adalah wanita yang belum balik, wanita yang sudah balik akan tapi belum pernah mengalami haid, dan wanita yang sudah memasuki usia pasca haid atau menopause. Ketiga golongan ini masa iddahnya adalah 3 bulan anak-anak. Ini ada ayatnya anak-anak, surat ayat At-Tolak ayat 4. Yang keempat adalah wanita yang diceraikan sebelum digauli. Ya, ini bagi seorang wanita yang dicerai, kita lihat, tapi belum sempat digauli. Bagi wanita yang dicerai suami tetapi belum pernah digauli, yaitu hubungan seksual, maka tidak mempunyai masa iddah. Misalnya anak-anak, contohnya sederhana begini. Misalnya ada seseorang yang akad nikah pagi hari, terus resepsi, sorenya suami belum sempat berhubungan seksual dengan istrinya, ternyata mungkin karena kecelakaan atau karena sakit jantung atau apa meninggal, maka perempuan tersebut tidak ada masa iddah. Silakan langsung dinikahi boleh menikah dengan laki-laki lain atau boleh dinikahi. Anak-anak, kita lanjutkan yang selanjutnya, materi itu macam-macam talak atau macam-macam tolak. Yang pertama yaitu tolak rojai. Ini menurut beberapa pandangan dalam buku fikih ini. Yang pertama adalah tolak rojai, yaitu tolak yang masih diperbolehkan bagi suami untuk kembali kepada bekas istrinya tanpa melakukan akad. Ini tolak rojai. Disebut tolak rajai apabila suami menjatuhkan tolak 1 atau 2. Jadi seperti itu anak-anak, tolak rajai. Kalau tolak 1, tolak 2, maka suami boleh kembali kepada istri tanpa akad nikah lagi. Misalnya seorang suami mengatakan karena ada percekcokan atau apa, kamu saya tolak, maka jatuh tolak itu. Tolak itu jatuh, tolak 1 namanya. Jadi selama masa iddah, suami boleh kembali tanpa akad nikah seperti pada awal pernikahan. Yang B, tolak bain, yaitu tolak yang dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah baru dengan syarat tertentu. Jadi tolak bain sendiri terbagi menjadi 2 anak-anak, yaitu tolak bain kubro
dan tolak bain sugro. Tolak bain kubro yaitu tolak 3, di mana suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri kecuali istrinya sudah menikah lagi. Ini kubro ini. Jadi kalau istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah disetubui lalu dicerai, maka masa iddah sudah habis. Seorang suami boleh menikah kembali dengan akad nikah yang baru. Sedangkan tolak bain sugro yaitu dibolehkan kebolehan suami untuk rujuk kembali kepada istri melalui akad baru karena tidak menghilangkan kebolehan bekas suami untuk rujuk dengan istri. Termasuk tolak ini adalah tolak khulub, tolak 1 atau 2 tapi sudah habis masa iddahnya. Jadi anak, seperti yang tadi Pak Majir sampaikan, masa iddah bagi perempuan yang tolak 1 tolak 2 itu yang masih haid, maka masa iddahnya 3 bulanan. Maka selama 3 bulan sudah habis, maka apabila seorang suami atau istri ingin kembali membangun keluarga, maka harus akad nikah lagi. Itu disebut dengan tolak bain sugro. Kalau yang kubro adalah sudah seorang istri ditolak oleh suami 3 kali, maka anak seorang istri tersebut tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali istri tersebut menikah lagi dengan orang lain, dan orang lain setelah ditolak maka istri seseorang tersebut boleh dinikahi dengan akad yang baru. Ini anak-anak yang Pak Mahajir sampaikan materi tentang bab pernikahan. Ini masih sesi kedua karena memang masalah nikah ini memang agak panjang anak-anak. Ini ada lagi hal-hal yang perlu kalian pahami, yaitu tolak dipandang dari segi keadaan istri. Nah, ini kita habiskan materi ini anak-anak, insya Allah tidak lama ini. Yaitu yang pertama anak-anak, tolak sunni, yaitu tolak yang dijatuhkan suami kepada istri sesuai tuntunan Rasulullah dengan syarat: pertama, istri dalam keadaan suci; kedua, istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas kehamilannya. Jadi ini tolak sunni, yaitu tolak yang dijatuhkan suami kepada istri sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengan syarat yang tadi Pak Mahdir sampaikan. Yang kedua, tolak bid'i, yaitu tolak yang dijatuhkan tidak berdasarkan tuntunan Nabi, seperti menjatuhkan tolak kepada istri dalam keadaan istri sedang haid, atau tolak yang dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dicampuri atau berhubungan suami istri. Ini anak-anak, bagaimana cara rujuk? Nah, ini juga dituturkan di dalam bab ini. Nanti kalian kalau sudah memegang buku panduan atau buku paket dari Al-Islam, insya Allah nanti kalian akan lebih paham. Kita lihat tata cara rujuk anak-anak. Rujuk adalah mengembalikan istri yang telah ditolak kepada status perkawinan yang asal sebagaimana sebelum dicerai. Ini rujuk ya, jadi kembali lagi. Yang tadi Pak Majir sampaikan, kalau cerai itu ya dilepas, maka sekarang diambil kembali, namanya rujuk, atau kembali lagi maka namanya rujuk. Jadi anak-anak, kita lihat surat At-Tolak ayat 7 ini. Ini kalian nanti menerjemahkan saja di rumah apa yang maksud dengan pengertian ayat tersebut. Kita lihat, hukum persaksian dalam rujuk dan pernikahan berbeda. Persaksian dalam perkawinan hukumnya wajib. Oleh karena itu, ia termasuk dalam salah satu rukun perkawinan. Sedangkan persaksian dalam rujuk hukumnya sunnah. Hal ini dikarenakan rujuk adalah hak suami, maka untuk merujuk tidak diperlukan syarat kerelaan dari pihak istri atau pihak wali. Jadi anak-anak, seperti itu. Jadi masa iddah itu boleh rujuk tanpa harus akad nikah, kecuali masa iddahnya sudah habis. Yang tadi Pak Majid sampaikan adalah tolak bain sugro. Baik anak-anak semuanya, sekarang apa sih hikmah dari semua itu? Ada tolak, ada rujuk. Ini Islam mengatur anak-anak. Kita lihat ini.
Apa hikmah di dalam memahami bagaimana fikih ini berbicara tentang masalah tuntunan nikah, hikmah nikah, sekarang ada lagi hikmah talak dan rujuk. Semuanya sudah diatur di dalam Islam. Dalam setiap ketentuan syariat atau dalam ketentuan syariat Islam selalu mengandung hikmah bagi manusia dalam hal apapun anak-anak, termasuk dalam hal tolak atau rujuk. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah sarana untuk memilih pasangan hidup lebih baik dan harmonis. Yang kedua, bentuk pengakuan Islam akan realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan berganti. Menghindari suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, memberikan kebebasan untuk memilih sejauh yang dibolehkan oleh agama, menghindarkan diri dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh suami atau istri. Kita lihat anak-anak, apa hikmah yang terkandung dalam rujuk yang disyariatkan dalam Islam. Yang pertama, anak-anak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang pernah retak antara kedua belah pihak. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara suami istri. Yang ketiga, menyelamatkan keturunan. Yang keempat, mempererat hubungan keluarga kedua belah pihak. Yang kelima, mencegah atau menghindari putusnya tali silaturahmi sesama muslim. Ini anak-anak yang Pak Mahdir sampaikan pada kelanjutan sesi kedua bab fikih ini. Itulah keindahan beragama Islam dalam tuntunan berkeluarga, semuanya sudah diatur. Saya kira seperti itu anak-anak untuk materi yang Pak Mahdir sampaikan pada sesi yang kedua ini. Insya Allah nanti ada tambahan-tambahan materi yang nanti akan Pak Mahdir sampaikan untuk memperjelas materi yang disampaikan. Kalian juga nanti menyelesaikan tugas-tugas yang Pak Mahdir kirimkan lewat wali kelas kalian masing-masing, sehingga nanti kalian akan lebih memahami bagaimana hukum pernikahan di dalam Islam sampai hikmahnya, sampai kalau terjadi antara tolak maupun rujuk. Seperti itu anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan memperhatikan dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.